Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama renungan firman Injil untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang kesepakatan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang tahu akan kehendak Tuhan, agar apa yang kami doakan dan harapkan selama ini menjadi kenyataan yang bisa kami lihat. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, pernahkah kita mendengar kata sepakat dalam hidup sehari-hari? Sepakat merupakan tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih yang sifatnya berasal dari dalam hati. Sepakat bisa diartikan juga sebagai kompak, sehati, satu kesatuan, dan sepemikiran. Nah, untuk kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan, apalagi yang berurusan dengan pekerjaan, misi dan visi yang harus dicapai, perlu yang namanya seseorang harus menyatukan pemikiran agar sepakat dahulu dan akhirnya dilakukan dalam tindakan. Kesepakatan dan kesatuan hati sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan jika kita ingin melihat hasil yang maksimal dan terbaik seperti yang kita inginkan terjadi. Kesepakatan itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati satu sama lain. Dari dua orang atau lebih yang menginginkan impian dan harapan mereka terwujud dan terlaksana. Mengapa bisa demikian? Karena kita memiliki cara berpikir, cara pandang, dan cara menyelesaikan masalah yang terjadi secara berbeda antara satu orang dengan yang lain. Karena itulah butuh yang namanya menyatukan pendapat, ide, perasaan, dan pikiran kita, agar tujuan yang lebih besar bisa tercapai dan terlaksana, lebih dari sekedar ego kita yang ditonjolkan dan didengar secara sepihak saja. Firman Tuhan sudah memberikan arahan dan penjelasan mengenai kesepakatan sejak dahulu kala. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau dalam hidup kita ingin doa dan harapan kita dijawab dan dikabulkan, maka perlu adanya kesehatian di dalam meminta dan memohon supaya apa yang kita harapkan bisa terjadi. Doa dan harapan saja tidak cukup, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk doa kita tentang sesuatu hal terjadi harus disertai dengan kesepakatan di dalam hati bagi kita yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus dalam menjawab doa dan pergumulan kita tidak meminta banyak hal dalam diri orang percaya. Yang dia minta adalah sederhana saja, yaitu hati yang sepakat. Sebab ini adalah wujud kerendahan hati dan kerinduan orang percaya yang penuh dengan penyerahan yang tidak memaksakan ego dan kehendaknya sendiri terhadap apa yang mereka inginkan selama ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada doa dan harapan kita yang belum dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Mari tambahkan dalam dirimu untuk kita sepakat dengan keluarga, anak atau istri mungkin, agar apa yang kita harapkan dan doakan selama ini dapat menjadi kenyataan yang membuat kita berbahagia dan bersukacita. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kita minta dan doakan, ini berbicara tentang suatu hal yang mustahil sekalipun, yang menurut pikiran manusia sulit untuk terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, itu bisa terjadi jikalau dalam hidupku dan hidupmu ada kata sepakat dan sehati. Betapa besar manfaat kesepakatan di pandangan Tuhan untuk mengerjakan mukjizat dalam diri kita. Demikianlah renungan firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar bisa menjadi berkat dan menguatkan saudara dan saya
untuk kita tidak jemu-jemu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.